Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manzilatus Syifa, kelas 10 MIPA 4, nomor presensi 19. Saya akan mempresentasikan materi KD.3. Materi yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor produksi antara lain alam, tenaga kerja, dan yang terakhir modal. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Konsep penerimaan adalah sebagai jumlah yang diperoleh dari penjualan sejumlah output yang dihasilkan seorang produsen atau perusahaan. Penerimaan atau revenue adalah penghasilan dari penjualan barang-barang atau barang-barang dagangan. Laba maksimum yaitu kondisi laba yang diperoleh perusahaan mencapai tingkat maksimum atau tertinggi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Faktor-faktor distribusi antara lain pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, dan pertimbangan perantara. Mata rantai distribusi ada 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Faktor-faktor konsumsi antara lain pendapatan, harga, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, jenis kelamin, selera, dan yang terakhir adat istiadat. Teori pelaku konsumsi yaitu berusaha memenuhi kebutuhan dengan berpatokan dengan pendapatan. Materi yang kedua adalah pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi untuk menjadikan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dimaksudkan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan dengan cara menawarkan tanah kepada pihak lain, menawarkan sumber daya manusia, menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa, dan menawarkan keahlian yang dimiliki. Peran rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen dikelompokkan menjadi 3, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Peran rumah tangga produsen yaitu memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan kegiatan konsumsi. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan bertujuan mengumpulkan dana, membelanjakan penerimaan negara untuk kebutuhan, melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah usaha milik negara seperti PLN, Damri, dan Pertamina, serta menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Peran pemerintah yaitu sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi berhubungan dengan kerjasama perekonomian antar negara, seperti perdagangan internasional, lalu lintas pembayaran internasional. Peran masyarakat luar negeri adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.